Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring karena kasus COVID ini. Anak-anakku sekalian, kali ini Pak Guru kirimkan video pembelajaran tentang produksi pengolahan buah kelapa atau Cocos nucifera. Ya. Buah kelapa yang diperoleh dari pohon kelapa itu kegunaannya sangat luas. Baik mulai dari akarnya, batangnya, daunnya, hingga komoditas utama dari kelapa tersebut adalah buah kelapa. Nah, di sini kalian bisa lihat pohon industri kelapa, spektrum pengolahannya untuk dimanfaatkan industri sangat luas sekali. Anak sekalian, buah kelapa sebagai komoditas utama dari pohon kelapa secara biologis diartikan bahwa buah kelapa berasal dari buah betina yang dibuahi dan berkembang menjadi buah. Proses perkembangan buah kelapa itu ada 3 fase. Fase pertama yaitu buah yang membesar mulai bagian sabut, tempurung, dan lubang embrio. Ini kalau kita lihat, ya, masih ukuran kecil. Yang mulai besar adalah bagian sabut, tempurung, dan lubang embrio. Fase kedua sudah mulai terjadi penebalan tempurung, dan ini berlangsung selama 2 bulan. Fase ini tempurung kelapa belum mengeras. Selanjutnya, pada fase 3 perkembangan buah kelapa sudah mulai terjadi penebalan dan pengerasan tempurung kelapa. Kemudian terjadi perubahan warna menjadi coklat serta mulai terbentuknya daging buah kelapa. Bahasa kita adalah kenyaman atau kombo. Buah akan terus berkembang dan mencapai ukuran maksimal pada usia 9-10 bulan dengan berat rata-rata 3-4 kg. Inilah 3 fase terbentuknya buah kelapa. Anak-anak sekalian, berikut ini kita akan mempelajari secara morfologi struktur buah kelapa. Kalian sudah pasti pernah melihat yang namanya buah kelapa. Ya, buah kelapa kalau kita lihat dari strukturnya dari luar sampai ke dalam, struktur bagian luar disebut kulit luar atau exocarp. Kulit luar ini bisa kalian lihat yang warna hijau kalau memang kelapanya hijau, kuning dan sebagainya. Ini adalah kulit luar atau exocarp. Selanjutnya di bagian dalam akan kita temukan struktur sabut atau kabut bahasa kita, atau disebut dengan bahasa biologinya adalah mesokarp. Kemudian bagian dalam lagi adalah tempurung atau endokarp. Kemudian kulit daging atau testa. Ini biasanya warnanya adalah krem yang terdapat pada kulit luar dari daging buah kelapa. Selanjutnya adalah daging buah yang sering kita sebut dengan endosperm. Ini adalah endosperm atau daging buah yang memang menjadi komoditas andalan dalam buah kelapa ini. Kemudian air dan juga lembaga. Lembaga ini adalah bakal calon benih dari kelapa. Nah, ini adalah struktur dari buah kelapa. Selanjutnya kita lihat komposisi buah kelapa. Dalam 1 butir kelapa itu terdiri dari sabut itu menempati 35% banyaknya dalam 1 buah kelapa. Kemudian tempurung 12%, daging buah 28%, dan air kelapa sebanyak 25%.
Kandungan gizi buah kelapa kalian bisa baca di tabel ini, di mana komponen-komponen gizi yang ada pada buah kelapa terdiri dari kalori, protein, lemak, karbohidrat, dan sebagainya. Silakan kalian baca pada video ini. Selanjutnya, anak-anak sekalian, kita akan masuki materi tentang pengolahan buah kelapa. Untuk sesi pertama video pembelajaran ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana buah kelapa diolah menjadi kopra. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan kopra? Ini adalah gambar dari hasil pengolahan buah kelapa menjadi kopra. Perhatikan baik-baik. Ya. Kopra adalah hasil olahan pertama dari buah kelapa yang selanjutnya akan bisa diolah menjadi minyak goreng. Dalam proses pengolahannya, kopra diolah dengan cara dikeringkan. Jadi prinsipnya adalah mengeringkan daging buah kelapa hingga kadar airnya mencapai 7-9%. Jadi kopra adalah daging buah kelapa kering. Anak-anak sekalian, diagram alir proses pembuatan kopra seperti terlihat di slide. Pertama, buah kelapa dipecah, dikeluarkan daging buahnya, kemudian atau pengambilan endosperm. Selanjutnya, daging buah kelapa yang sudah kita lepas dari tempurungnya lalu kita keringkan hingga membentuk kopra. Ini adalah diagram alir secara ringkas proses pembuatan kopra. Anak-anak sekalian, proses pembuatan kopra diawali dengan proses pembelahan butir kelapa dengan menggunakan golok atau kapak. Kelapa yang telah dibelah selanjutnya segera dikeringkan. Pengeringan harus segera dilakukan agar kelapa tidak berlindir dan berwarna kuning. Pengeringan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penjemuran dan pengeringan buatan. Sekalian, silakan amati. Ini adalah kelapa yang sudah dibelah dan dihadapkan ke atas dalam proses penjemuran untuk mengolah kopra. Cara pertama untuk mengeringkan kelapa atau daging buah kelapa adalah dengan cara penjemuran. Penjemuran dilakukan dengan cara daging buah kelapa diletakkan di atas rak atau tempat penjemuran dengan buah kelapa menghadap ke atas. Pada cuaca yang cerah, daging buah akan mudah dicungkil ketika penjemuran dilakukan selama 2 hari. Daging buah kelapa yang telah dipisah tersebut dijemur kembali selama 3-5 hari untuk menghasilkan daging buah yang kering. Sehingga untuk mengeringkan buah kelapa dengan cara penjemuran, waktu yang dibutuhkan sekitar 9 hari. Jadi, anak sekalian, kelapa atau daging buah kelapa yang masih melekat di tempurungnya itu dikeringkan dahulu selama 2 hari. 1 hari akan lebih mudah kita lepaskan dari tempurungnya, dan setelah dilepas dilanjutkan pengeringan hingga 3-5 hari. Inilah teknik cara mengeringkan buah kelapa menjadi kopra. Cara pengeringan buatan itu ada 2 caranya, yaitu pengeringan dengan panas api atau pengasapan langsung, di mana daging buah kelapa kontak langsung dengan gas atau panas yang timbul dari pembakaran yang berasal dari sumber api. Dan cara kedua adalah pengeringan dengan panas tidak langsung, di mana daging buah kelapa tidak kontak langsung dengan sumber panas. Oke, sekalian, ini adalah foto atau gambar sedang proses pengasapan dari daging buah kelapa. Pengeringan dengan panas atau pengasapan dilakukan dengan meletakkan belahan buah kelapa di atas para-para dan belahan menghadap ke bawah. Sumber api ditempatkan di bawah para-para tersebut.
Cara pengasapan ini akan menghasilkan kopra yang berwarna agak coklat kehitaman dan berbau asap. Kopra jenis ini dikenal dengan nama smoke dried kopra. Dan dalam perdagangan kopra disebut dengan mix atau fermentable, disingkat dengan FM. Ini adalah jenis kopra yang diolah dengan cara pengeringan dengan pemanasan langsung. Kemudian, cara pengeringan dengan panas tidak langsung dilakukan dengan cara meletakkan buah kelapa yang ditempatkan di dalam ruang pengering yang dilengkapi pipa pemanas atau pelat pemanas. Pengeringan cara ini membutuhkan waktu 1-2 hari untuk menghasilkan kopra kering. Pengeringan dengan cara ini tidak menimbulkan bau asap pada kopra yang dihasilkan. Kopra hasil pengeringan dengan panas tidak langsung ini disebut dengan kopra VMS atau Fermentable Sun-Dried. Pengeringan tidak langsung ini dapat menggunakan dua metode. Pertama, sistem lead oven, dan yang kedua adalah sistem flat oven. Pengeringan tidak langsung dengan sistem lead oven, di mana lead oven merupakan ruang tertutup dan di dalamnya dialiri udara panas. Kopra basah ditempatkan pada rak dan dialiri udara panas dengan suhu 40-80 derajat Celcius. Jika suhu yang dialirkan kurang dari 40 derajat Celcius akan menyebabkan jamur tumbuh pada kopra. Sedangkan jika lebih dari 80 derajat Celcius akan menyebabkan kopra menjadi hangus. Kemudian, pada sistem flat oven, sistem pengeringan ini menggunakan dapur pengering setinggi 1 meter dan di atasnya ditempatkan besi plat yang berlubang-lubang. Dapur pengering tersebut dibuatkan cerobong asap sehingga ketika pengeringan asap akan keluar melalui cerobong dan panas keluar melalui plat besi tersebut. Pengeringan dilakukan hingga menghasilkan kopra yang memiliki kadar air 5-10%. Setelah proses pengeringan selesai, tampak daging buah kelapa berbentuk seperti apa yang kalian lihat di gambar ini. Inilah yang disebut dengan kopra. Jelas ya apa yang disebut kopra? Oke, sekarang kita lanjutkan pengendalian mutu kopra. Ada 3 aspek yang menentukan mutu kopra. Pertama, waktu pengeringan. Kopra harus segera dikeringkan agar daging buah kelapa tidak rusak akibat terserang jamur. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua adalah suhu pengeringan. Penggunaan suhu yang terlalu rendah akan menyebabkan daging buah kelapa mudah terserang jamur. Sedangkan jika terlalu tinggi akan mengakibatkan case hardening. Kalian tahu apa case hardening? Kalian pasti sudah tahu karena sudah dipelajari pada mata pelajaran yang lain atau pada pelajaran sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah kadar air kopra. Kopra yang masih terlalu tinggi kadar airnya dapat mengakibatkan kandungan asam lemak selama proses penyimpanan. Selain itu juga kadar air yang tinggi akan memudahkan kopra terserang jamur, misalnya Aspergillus flavus, Rhizopus nigricans, dan lain-lain. Oke, terus kalian, sekarang kita bahas faktor-faktor penentu mutu kopra. Di sini ada 4 aspek yang ditetapkan untuk menentukan mutu kopra. Pertama, warna. Kriterianya harus putih sehingga kandungan asam lemak bebasnya rendah dan minyak yang diperoleh berkualitas baik. Kemudian aspek besar dan tebal. Semakin besar dan tebal, kopra akan semakin baik dan menghasilkan minyak yang lebih banyak. Kemudian kebersihan. Kriterianya kopra yang bersih dan bebas dari kotoran seperti arang, hangus, dan kotoran yang ikut saat pengasuhan. Dan aspek kadar air harus rendah dan bebas dari kudawan. Berapa kadar airnya tadi sekalian? Ya, kalian sudah tahu. Maka kriteria kadar air juga sangat menentukan dari kopra. Berikut ini adalah standar nasional Indonesia untuk mutu kopra. Ini ada 3 kelas mutu, A, B, dan C. Di mana persyaratannya pertama kadar air maksimal 5%
semua kelas mutu. Artinya tidak boleh lebih dari 5% berdasarkan SNI. Kemudian kadar minyak itu adalah untuk mutu A minimal 65%. Kemudian mutu B dan mutu C minimal 60%. Kemudian persyaratan yang ketiga adalah asam lemak bebas atau free fat acid. Kalian tahu kan free fat acid apa? Sudah dijelaskan pada mata pelajaran sebelumnya. Maksimal untuk mutu A, mutu B dan mutu C adalah 5%. Artinya tidak boleh melebihi 5%. Jamur tidak dipersyaratkan. Kandungan serat juga maksimal 8% untuk semua kelas mutu. Selanjutnya adalah jenis dan kelas mutu kopra pada perdagangan dunia. Karena kopra ini adalah komoditas internasional, komoditas andalan Indonesia untuk diekspor ke luar negeri, maka kita harus mengadopsi kelas mutu kopra di perdagangan internasional. Di sini ada 5 kelas mutu. Pertama adalah perfect atau super grade, di mana kopranya sama rata, keras, bersih, putih, bebas dari kotoran. Ini adalah perfect atau super grade. Grade yang kedua adalah high grade, di mana high grade ini dipersyaratkan sama rata, keras, bersih, putih, kelabu, tidak ada warna, jelek atau rusak. Kemudian yang ketiga adalah fermentable sun-dried atau VMS grade. Tadi sudah dijelaskan apa VMS, kalian sudah tahu. VMS adalah hasil pengasapan dengan menggunakan pemanasan tidak langsung, di mana kopra kering, bersih, putih bercampur dengan 5-10% kopra jelek. Ini dipersyaratkan untuk VMS. Kemudian kelas mutu berikutnya adalah fermentable. Kalian juga sudah mendapatkan penjelasan tadi. Fermentable adalah kopra yang dihasilkan dari proses pengeringan langsung. Nah, dipersyaratkan campuran dari mutu mix cream dengan kopra mutu rendah. Tidak ada yang putih keras, banyak kopra lembeknya. Kemudian yang kelima adalah low grade. Ini adalah grade yang paling rendah. Kopra tidak cukup kering, kosong, warna jelek, terlalu lama diasap, busuk, berlendir, banyak serangga, kenyal, dan sebagainya. Ya, demikian video pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan video berikutnya untuk sesi kedua pada jenis pengolahan kelapa yang lain. Thank you.